Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang materi ekonomi kelas 12. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tahap jurnal penutup yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan posting atau memindah bukukan jurnal penutup ini ke buku besarnya masing-masing. Ini sekaligus untuk memperlihatkan bagaimana pengaruh jurnal penutup ke buku besarnya. Tujuan jurnal penutup adalah untuk menutup akun-akun nominal dan private. Nanti kita lihat saldonya apakah jadi 0 atau tidak setelah kita pindahkan jurnal penutup ini ke buku besarnya masing-masing. Ya, ini tahapannya, tahapan akuntansinya. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai di tahap ini, jurnal penutup sudah selesai, closing entry sudah. Nah, sekarang kita akan posting ke buku besarnya masing-masing untuk melihat bagaimana akun nominal dan private itu akan jadi 0 saldonya. Yang tersisa yang ada saldo hanya akun real saja. Nanti hasilnya akan ada neraca saldo setelah penutupan. Dan inilah yang nanti akan dibawa ke awal periode sebagai saldo awal. Ya, untuk kasus bengkel top motor bisa dilanjutkan lembar kerjanya, dan untuk lembar kerjanya bisa di-download di kolom deskripsi ada, bisa di-download. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk bengkel top motor yang sudah kita kerjakan di video pembelajaran sebelumnya. Terlihat nih kolom referensi masih kosong, ini artinya belum kita posting. Ya, sekarang disiapkan lembar kerjanya. Kita akan posting ke buku besarnya masing-masing. Nanti kita pindahkan ke buku besarnya. Artinya kita balik lagi ke lembaran awal. Ya, kita pindahkan nih, pendapatan di debit 4.500.000. Di debit pendapatan. Buka buku besar pendapatan. Nah, ini pendapatan jasa servis nih kalau lengkapnya. Kodenya 411. Ini adalah buku besarnya. Saldonya 4.500.000. Sekarang dari jurnal penutup tanggal 30, ini referensinya, sumbernya dari jurnal penutup, dicatatnya di debit 4.500.000. Kita lihat, cari saldonya. Saldonya di kredit 4.500.000 menghadapi debit 4.500.000 dengan angka yang sama. Maka selisihnya adalah 0. Jadi sekarang akun pendapatan sudah tidak ada saldonya lagi. Sudah ditutup, sudah dinolkan. Seperti biasa, kode akun 411 bawa kembali ke jurnal penutup. Nah, ini artinya sudah kita posting. Berikutnya muncul ikhtisar laba rugi. Di kredit 4.500.000. Buka buku besar ikhtisar laba rugi. Nah, ini ikhtisar laba rugi kita buka. Nah, ikhtisar laba rugi ini ada di buku besar yang paling bawah. Itu masih kosong. Nah, terisinya ketika membuat jurnal penutup. Kode akunnya, kalau di sana ada kode akun, diralat saja, harusnya strip. Sebab laba rugi itu antara pendapatan dan beban. Ya, kita isi tanggalnya tanggal 30, referensinya dari jurnal penutup tadi dicatat di kredit, maka di sini pun di kredit. Nah, karena saldonya masih kosong, berarti pindahkan seadanya. Karena masih kosong. Ya, kita kembali lagi ke jurnal penutup. Nah, referensinya strip saja. Berikutnya jurnal penutup ketika menutup akun beban. Di debit 1.500.000 di sini. Nih, di debit 1.500.000. Ikhtisar laba rugi. Maka buka buku besar ikhtisar laba rugi. Nah, tadi sebelumnya sudah ada saldo di sini. Sekarang tanggal 30 dari jurnal penutup ada lagi, tapi di debit posisinya. Sebab ini menutup beban tadi terlihatnya. Kalau ini menutup pendapatan. Nah, sekarang kredit menghadapi debit. Berarti dikurangi. Nah, kredit masih lebih besar. Lebih besar berapa? Lebih besar 3 juta. Nah, berarti ikhtisar laba ruginya saldonya 3 juta di sebelah kredit. Ya, kembali lagi ke jurnal penutup. Ya, referensinya strip saja. Nah, sekarang yang di kredit semua jenis beban kita posting ke buku besarnya masing-masing. Tujuannya nanti diharapkan 0 semuanya saldonya. Ya, kita satu-satu. Beban gaji 400.000. Buka buku besar beban gaji. Nah, buku besar beban gaji sudah ada saldonya nih dari jurnal umum halaman 2 dan dari jurnal penyesuaian. Sekarang dari jurnal penutup. Tadi dicatat di kredit, maka di sini pun di kredit. Nah, lihat saldo debit 400 menghadapi kredit. Dengan angka yang sama berlawanan. Berarti kalau diselisihkan
maka saldonya jadi 0. Berarti beban gaji sudah ditutup, sudah 0. Kode akun 501 bawa kembali ke jurnal penutup. Berikutnya beban listrik. Beban listrik dikredit 250.000. Buka buku besar beban listrik. Nah, beban listrik sudah ada saldo. Kita pindahkan dari jurnal penutup. Referensi dari jurnal penutup CPT ini singkatan saja. Dikredit 250.000. Saldo debat 250 menghadapi kredit dengan angka yang sama, maka saldonya 0. Nah, inilah dampak dari jurnal penutup. 0 saldonya beban listrik. Kode akun 502 bawa kembali ke jurnal penutup. Berikutnya beban penyusutan peralatan. Dikredit 200.000. Buka buku besar beban penyusutan. Nah, beban penyusutan sudah ada saldonya ini dari jurnal penyesuaian nih. Sekarang dari jurnal penutupnya dikredit 200.000, maka di sini pun dikredit. Debit menghadapi kredit, berarti saldonya jadi 0. 507 kembali lagi ke jurnal penutup. Berikutnya beban perlengkapan. Dikredit 100.000. Buka buku besar beban perlengkapan. Ini sudah ada dari jurnal penyesuaian, saldonya di debit 100.000. Sekarang dari jurnal penutup JPT dikredit 100.000. Debit, saldonya debit 100.000 menghadapi kredit dengan angka yang sama, saldonya 0. Berarti beban perlengkapan sudah kita tutup, 0. 506 bawa kembali ke jurnal penutup. Berikutnya beban sewa 400.000 dikredit. Buka buku besar beban sewa. Nah, beban sewa muncul nih, sudah ada dari jurnal penyesuaian. Sekarang kita catat dari jurnal penutup. Referensinya JPT. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini dari jurnal penutup. Kita singkat JPT saja. Ya, kredit 400. Debit menghadapi kredit dengan angka yang sama, diselisihkan, dikurangi, berarti jadi 0 saldonya. Sudah tutup, berarti sudah jadi 0. 504 bawa kembali ke jurnal penutup. Berarti ini sudah diposting. Berikutnya beban asuransi. Beban asuransi dikredit 150.000. Nah, buka buku besar beban asuransi. Ini sudah ada saldonya, ini sumbernya dari jurnal penyesuaian. Tanggalnya tanggal 30, referensinya dari jurnal penutup JPT, dikredit 150.000. Saldo debit 150.000 menghadapi kredit dengan angka yang sama. Berarti dikurangi 150 dikurangi 150, 0 saldonya. Kode akun 505 bawa kembali ke jurnal penutup. Nah, selesai memposting jurnal penutup ketika menutup pendapatan dan beban. Nah, tadi bisa dilihat bahwa saldo pendapatan sudah jadi 0 di buku besarnya, dan beban-beban semuanya sudah jadi 0. Nanti berarti sudah tidak ada lagi angkanya, tidak ada lagi saldonya. Berikutnya sekarang jurnal penutup ketika menutup pripe. Nah, satu-satu dulu nih, yang modalnya dulu. Modal Tuan Ahmad di debit 100.000. Buka buku besar modal Tuan Ahmad. Ini sudah ada dari jurnal umum. Ini masih transaksi yang awal. Sekarang dari jurnal penutup. Referensinya JPT. Di debit 100.000 nih, di debit 100.000. Artinya kalau di debit berarti dikurangi nih. Saldo awal 11.500.000 menghadapi debit. Berarti 11.400.000 saldonya. Artinya modalnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi pripe itu sifatnya mengurangi. Ya. Kode akun 301 bawa kembali ke jurnal penutup. Nah, berikutnya pripe Tuan Ahmad 100.000 dikredit. Buka buku besar pripe. Nah, pripe sudah ada saldonya. Dari jurnal penutup tanggal 30 CPT dikredit. Debit menghadapi kredit. Saldo debit menghadapi kredit, angka yang sama, berarti 0. Berarti pripe sudah kita tutup, sudah jadi 0, tidak ada saldonya. 302 bawa kembali ke jurnal penutup. Berikutnya ikhtisar laba rugi. Oh iya, jurnal terakhir adalah menutup saldo ikhtisar laba rugi. Tadi terakhir buku besar ikhtisar laba rugi ada saldo di kredit 3 juta. Kalau ingin ditutup berarti catat ikhtisar laba rugi di lawannya, yaitu di debit. Kita buktikan sekarang ikhtisar laba rugi akan jadi 0 atau tidak. Kalau ikhtisar laba ruginya dicatat di debit. Buka buku besar ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi tanggal 30 dari jurnal penutup semua ini. Nah, ini muncul ketika 4,5 juta ini muncul ketika menutup pendapatan. 1,5 juta ketika menutup beban. Ada selisih 3 juta di kredit. Nah, sekarang kita tutup.
catat di debit. Kredit menghadapi debit berarti dikurangi. Berarti 3 juta dikurangi 3 juta diselisihkan jadi 0. Nah, ikhtisar laba rugi sekarang sudah jadi 0. Sudah kita tutup juga. Nah, kode akunnya strip saja di sini. Berikutnya ketika menutup ikhtisar laba rugi, muncul modal Tuan Ahmad di kredit 3 juta. Kita posting ke buku besar modal Tuan Ahmad. Nah, modal Tuan Ahmad sekarang tadi terakhir berkurang 100.000 karena ada prime. Sekarang ketika menutup ikhtisar, modal Tuan Ahmadnya di kredit. Ini dari jurnal penutup di kredit 3 juta. Kredit menghadapi kredit berarti bertambah. Jadi 14.400.000. Kenapa bertambah? Karena ketika menutup ikhtisar laba rugi itu menunjukkan laba. Kalau laba berarti menambah modal. Nah, itulah ikhtisar laba ruginya juga sudah jadi 0. Kita pindahkan ke modal, intinya seperti itu. Jadi modalnya jadi bertambah. Kenapa bertambah? Sekali lagi berarti laba gitu. Kode akun 301 bawa kembali ke jurnal penutup. Nah, ketika sudah diposting ke buku besarnya masing-masing, maka pendapatan tadi terlihat sudah jadi 0, beban-beban sudah jadi 0, prime tadi sudah jadi 0, modalnya pun tadi berubah. Terus ikhtisar laba ruginya pun sudah jadi 0 semua. Yang tersisa sekarang adalah akun harta, utang, dan modal. Nah, prime-nya sudah jadi 0. Nah, yang masih ada saldo berarti ini. Ini namanya neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah bengkel top motor, neraca saldonya setelah penutupannya seperti ini. Hanya kas, piutang nih, golongan 1 semuanya golongan harta. Terus ini akumulasi penyusutan nih. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Jadi inilah yang akan dibawa ke awal periode sebagai saldo awal di awal periode. Ini bawaan dari periode sekarang. Yang sekarang sudah selesai, kita tutup dan nanti kita akan masuk ke awal periode yang baru dengan membawa data ini. Contoh nih, ada hutang usaha, ada hutang gaji, berarti ini di bulan April belum selesai hutangnya, dibawa ke bulan Mei gitu. Nanti kita mungkin akan melunasinya di bulan Mei, atau mungkin di bulan Mei akan bertambah lagi. Ini adalah saldo bawaan. Kas 10.250, ini artinya dari bulan April kita punya uang 10.250 akan dibawa ke bulan Mei gitu. Ya, selesai sudah memposting jurnal penutup ke buku besarnya masing-masing sehingga menghasilkan neraca saldo setelah penutupan. Ya, untuk lebih jelasnya lembar kerja bengkel top motor bisa di-download di kolom deskripsi. Ini untuk melihat bagaimana alur siklus akuntansi dari awal sampai akhir, sampai penutupan, sampai di pembahasan video pembelajaran sekarang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.